Sobat Inspirasi, ketemu lagi bersama saya Rudi Bonsa di acara Inspirasi di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan di kesempatan siang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, tepat hari ke-23 kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, mengambil tema zakat dan penanggulangan ekonomi umat. Dan hari ini sudah hadir Ketua Basnas Kota Semarang, yaitu Mas Arnas Agung Andrar Asmara. Arnas Agung Andrar Asmara. Ini agak susah ya nyebut namanya. Seperti apa profil beliau? Kita saksikan video profil berikut ini. Sobat Inspirasi, selamat menyaksikan. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan, minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin. Ada pasar industri kreatif, mulai dari crafting, pasar thrifting, brand lokal, ada juga kuliner, musik, dan masih banyak lagi. Itu semua bisa panjenengan temukan dalam acara Semarang Local Market atau Selamat yang akan dimulai pada 3-9 Mei di MG Sitos. Yuk! Para pelaku industri kreatif yang ada di Semarang, dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, kita datang dan mendukung UMKM Semarang agar semakin maju. Wes, ora usah mudik, mending teko neng event iki wae. Itu tadi Sobat Inspirasi, profil singkat dari Ketua Basnas Kota Semarang. Lebih akrab saya memanggilnya dengan Mas Arnas. Dan beliau saat ini sudah hadir di studio Inspirasi.
dan kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Sugeng siang Mas. Sugeng siang Mas Anas. Rudi, alhamdulillah. Ini puasa hari ke-23, lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Saya Sehat. melihat aktivitas Mas Arnas ini begitu padat, terutama saya yang mengamatinya yang untuk aktivitas olahraga sepak bolanya. Iya. Hobi kalau itu. Hobi ya, Iya, bersama teman-teman luar biasa, dan ini sangat menginspirasi, mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda di Semarang khususnya ya, di mana yang lalu di Piala Menpora justru kita dapat the best pemain muda ya. Best player, tapi menurut saya dengan kombinasi pemain lokal oke juga PSIS. Belum ada pemain asingnya ya, yang muda-muda justru saat ini prestasinya, andai saja kemarin adu penaltinya menang mungkin bisa lolos ke semifinal itu ya. Adu penalti ya kalahnya, malah aku lali. Kalah adu penalti. Sayang sekali. Dan hari ini Mas Arnas sudah hadir di studio Inspirasi. Mungkin ingin menyapa dulu Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan channel YouTube. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi di Awal TV. Ini saya jujur saja sering melihat Awal TV di YouTube, tapi baru kali ini diundang. Saya pikir ternyata kalau datang ke sini isinya anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Jadi yang diundang pun kalau menurut saya ya nggak ecek-ecek lah, keren-keren semua. Jadi saya matur nuwun Mas Rudi dan teman-teman diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, mengisi di sini di Awal TV. Ya. Awal TV, channel YouTube Awal Media Nusantara. Itu tadi sapaan yang begitu hangat dari Mas Arnas, dan beliau hari ini hadir dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Basnas Kota Semarang. Mungkin bisa dijelaskan Mas Arnas, walaupun Basnas sendiri sudah cukup lama dan masih ada anggota masyarakat yang belum mengenal Basnas. Mungkin bisa dijelaskan Mas Arnas. Ya, jadi saya jadi ingat 2,5 tahun yang lalu keberadaan Basnas ini kan sebenarnya kan seperti lembaga amal zakat infak, dan tidak hanya Basnas, sebenarnya banyak lembaga LAS lain yang ada di Kota Semarang maupun di kota-kota lain lah Mas Rudi. Cuman memang Basnas ini kan sebenarnya salah satu lembaga amil zakat yang dalam hal ini diakui oleh pemerintah gitu kan. Jadi lembaga non independen di luar pemerintah yang diakui oleh pemerintah lah, kira-kira seperti itu, dipercaya oleh pemerintah. Nah, yang menjadi titik permasalahan kan itu sebenarnya bahwa pertama kali dulu saya menjadi ketua itu kan sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap berzakat infak sedekah ini yang masih rendah. Rendah itu bukan berarti dia rendah tidak mau berzakat infak sedekah ya, tapi mungkin bisa juga pengetahuan mereka tentang zakat, pengetahuan tentang infak, tentang sedekah itu mereka juga tidak mengerti. Kalau usah mereka lah, saya pun mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu juga belum begitu paham. Saya pikir dalam konteks semua agama pasti sama ya. Agama Katolik ada, Kristen ada, Hindu, Buddha apa, walaupun namanya lain-lain. Tapi kalau dalam konteks di agama Islam itu kan yang terpenting itu kan sebenarnya bagaimana kita membayar zakat yang 2,5% itu. Nah, menjadi hal yang menarik saat teman-teman ini kadang merasa bahwa saya sudah ngasih orang kok di pinggir jalan. Saya minggu lalu ketemu gitu kan. Ya saya bilang itu kan maksudnya sebenarnya sedekah dan infak gitu kan. Tapi yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kalian nih membersihkan harta kalian yang 2,5% itu gitu kan. Ibaratnya kalau Mas Rudi sebulan
berapa misalnya 10 juta 10 misalnya. juta misalnya, ya 2,5% cuma 250.000. Tapi itu sudah clear. Jadi ibaratnya kalau kita ini sebagai umat muslim ini kan perintahnya kan sholat, berzakat, ya kan, puasa dan lain-lain, salah satu rukunnya. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Dan tantangannya juga tidak mudah waktu itu. Jadi Bagaimana mungkin di awal mensosialisasikan. duduk di kepengurusan sebagai ketua Basnas Semarang ini lebih kepada edukasi kepada masyarakat tentang zakat itu sendiri ya, Mas, ya? Edukasi tidak hanya dari buat teman-teman yang ada di lingkungan pemerintah kota, pengusaha, anak-anak muda. Anak-anak muda ini sekarang umur-umur 22 tahun, 23 tahun udah bisa nyari uang sendiri kan. Iya, betul. Nah, Banyak media yang banyak media, mereka bisa bikin coffee shop, nah itu kan mensosialisasikan. Kalau 2 tahun yang lalu, kalau saya boleh cerita itu di Basnas itu setahun itu kita hanya 2,6 miliar. 1 tahun ya? Nah, dua tahun yang lalu lah. Alhamdulillah sekarang kita sudah hampir 12 miliar. Nah, dari mana sumber dari orang yang menjadi muzaki itu orang yang membayar zakat infak sedekah itu. Muzakinya itu banyak. Kalau dulu lebih banyak dari pegawai negeri sipil, ASN gitu kan, yang mungkin secara diorganisasinya lebih gampang ya, dipotong. Langsung. Tapi alhamdulillah sekarang hampir 30% dari penerimaan yang sebesar itu sekarang alhamdulillah yang berzakat infak sedekah teman-teman pengusaha, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Nah, mereka mengorganize tempatnya masing-masing. Kira-kira begitu Mas Rudi. Jadi selain kurangnya pengetahuan mereka tentang berzakat, apakah mungkin juga karena mereka khawatir jangan-jangan nanti zakat yang sudah mereka berikan itu tidak disalurkan ke target yang benar gitu? Ada bisa, kemungkinan juga? Bisa aja, harusnya begitu. Tapi kan kadang-kadang begini ya, konsumen ya, saya bilang konsumen, muzaki itu kan kadang yang penting niat saya, misalnya di las yang lain ya, misalnya las, yang penting saya kan sudah melaksanakan kewajiban saya gitu kan. Tapi dia mungkin tidak mau mengikuti dananya itu sebenarnya dipakainya kemana sih gitu. Nah disinilah sebenarnya tanpa saya harus memperbandingkan dengan las lain, sebenarnya kalau saya sering bilang sama teman-teman, di Basnas aja dong. Kenapa? Karena 100% dana yang kita terima akan kita salurkan 100% di Kota Semarang. Jadi nggak ada tuh kita menyalurkan di orang, bahasanya beginilah, Kota Semarang aja masih butuh gitu kan. Ini kalau kita masih menyalurkan kemana-mana sampai Afghanistan, Suriah yang nggak jelas gitu. Kira-kira gitu Mas Rudi. Ini luar biasa, satu tahap kita sudah mendapatkan pencerahan tentang Basnas Kota Semarang, sungguh luar biasa lonjakan dari 2,6 miliar menjadi 12 miliar. Namun banyak sekali hal-hal yang akan kita kupas di inspirasi kali ini. Kita break dulu, kita akan sambung lagi bersama Inspirasi. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin.
Ada pasar industri kreatif, mulai dari crafting, pasar thrifting, brand lokal, ada juga kuliner, musik, dan masih banyak lagi. Itu semua bisa panjenengan temukan dalam acara Semarang Local Market atau Selamat yang akan dimulai pada 3-9 Mei di MGC TOS. Yuk, para pelaku industri kreatif yang ada di Semarang, dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, kita datang dan mendukung UMKM Semarang agar semakin maju. Wes, ora usah mudik, mending teko neng event iki wae. Masih dalam program Inspirasi bersama saya Rudi Bonsa. Terima kasih untuk Sobat Inspirasi yang saat ini sedang menyaksikan live streaming bersama Ketua Basnas Kota Semarang di channel YouTube Awal Media Nusantara. Tadi sudah dijelaskan bahwa himbauan untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas karena kita sudah memastikan bahwa Basnas Kota Semarang akan menyalurkannya pasti untuk wilayah warga Kota Semarang seperti itu. Dan lebih jauh tentang Basnas, Mas Arnas. Sebenarnya siapa saja yang bisa menjadi pengurus Basnas? Kalau pengurus, jadi Basnas itu kan ada manajemen Basnas itu kan ada ya. Itu ada manajer, ada bagian keuangan dan lain-lain. Itu itu dibayar gitu. Kalau pimpinan itu memang kita dipilih 5 tahun sekali. Pemilihannya pun jadi memang ada aturan baru, Mas Rudi. Aturan barunya adalah kalau dulu memang pimpinan Basnas yang berjumlah 5 orang plus ketua ya, itu boleh dijabat oleh pejabat politik lah. Tapi kan dikhawatirkan bahwa kalau dijabat oleh kepala daerah atau apa gitu kan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu pas zaman saya, jadi pas zaman saya itu zaman awal, bagaimana Basnas itu namanya di fit and proper test ketuanya, sampai ke tingkat pusat juga waktu itu. Dan alhamdulillah saya lolos 5 dari 5, terus dipilih lagi ketuanya siapa, pilih ya kayak pemilihan apa KPK kira-kira gitulah. Ya mereka fit and proper test juga. Dan mengenai program-program Basnas sendiri, mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya begini, Mas, bagi kami adalah bagi kami sebenarnya sedang berusaha dengan sekuat tenaga itu mengalihkan beberapa program-program. Jadi di Basnas ini kesulitannya 2, Mas. Bagaimana kita harus penuh sebuah inovasi dan kreativitas dalam menyadarkan orang, mensosialisasikan, terus akhirnya mengajak orang itu mau berzakat dan berzakatnya di Basnas. Itu dari sisi bagaimana kita mengajak ya, mengumpulkan. Tapi kita juga dari sisi lain kita juga menurut saya harus punya inovasi dan kreativitas dalam hal pentasyarufan. Pentasyarufan itu artinya bagaimana menyalurkan zakat infak sedekah itu harus punya inovasi dan produktivitas. Kadang yang saya lihat adalah beberapa lembaga las atau mungkin ada beberapa Basnas lain itu lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Konsumtif itu dalam arti bahwa kamu perlu apa? Perlu beras, kasih. Kamu perlu apa? Perlu uang, kasih gitu loh. Tapi kan tidak memecahkan sebuah inti permasalahan gitu kan. Kalau kita hanya memberikan sebuah ikannya, tidak kailnya. Oleh karena itu memang di tahun ini saya menjabat, saya memang mendorong agar nanti bersifat produktif, bukan konsumtif gitu kan. Ya walaupun pasti akan banyak konsumtifnya, tapi paling tidak seimbang. Kita lebih banyak nanti bagaimana menciptakan program-program yang itu bisa memberdayakan masyarakat, anak muda, ya kan, membuka lapangan pekerjaan
apalagi tengah pandemi kayak gini gitu kan. Nah itu yang saya bilang produktif itu. Nah, mungkin secara lebih implementasinya seperti apa ini, Mas? Artinya kita kan tidak langsung yang bersifat konsumtif, memberi ikan, bukan kail sebagainya. Ini yang lebih Ya. spesifik. Kan Basnas ini tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Sebenarnya Basnas ini apalagi zaman sekarang ya, memang kita butuh sebuah kolaborasi. Kolaborasi. Nah, dalam hal bagaimana mengalihkan sebuah pentasarufan yang bersifat konsumtif menjadi produktif, ya tentunya kita juga butuh kolaborasi. Karena menjadi produktif atau menjadi pengusaha yang baik di awal itu kan tidak mudah. Jadi Basnas di sini banyak menggandeng misalnya IPMI, menggandeng Kadin, menggandeng asosiasi-asosiasi kewirausahaan. Jadi kita misalnya bisa juga, misalnya kemarin saya bekerja sama dengan salah satu ibu-ibu PKK lah misalnya gitu kan, kumpulkan, kita ajarkan dulu dari sisi keterampilan, begitu ibu-ibu itu yakin terampil, dan akhirnya mereka kita berikan sebuah dana pinjaman di awal untuk usaha. Artinya siapa saja yang bisa mengakses kucuran modal seperti itu, Mas? Siapapun bisa, tapi kan prinsipnya bahwa bagaimana dana-dana ini kan tidak akhirnya, ya pinginnya sih dari 10 yang dikasih 10-10-nya ini berhasil gitu kan, tapi kan kita nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita berusaha meminimalkan paling nggak dari 10, 7 berhasil. Nah itu kan juga bukan persoalan yang mudah, Mas Rudi. Makanya butuh sebuah kolaborasi dengan teman-teman di bidang sektor industri maupun di bidang kewirausahaan UMKM. Kita kolaborasi untuk mereka. Dan mungkin agak sedikit beralih ke kesibukan Mas Arnas nih. Ini kan Mas Arnas ini beberapa kegiatan sebagai pengurus, sebagai ketua. Ini ada ketua Kadin, ada ketua KONI dan sebagainya. Dan hari ini juga termasuk di kepengurusan Basnas ini sebagai ketua Basnas. Ini membagi waktunya gimana ya, Mas, kesibukan ini? Saya pikir sih sebenarnya alhamdulillah saya ini dikelilingi oleh teman-teman yang baik gitu. Jadi waktu saya menjadi ketua Kadin, ya tentunya saya akan mengajak orang-orang yang memang punya niat yang sama dengan saya, mempunyai feel yang sama, sehingga dalam perjalanannya ya kita berbagi. Di Basnas juga seperti itu, di KONI juga. Jadi dalam berorganisasi saya pikir saya tidak pernah namanya one man show, nggak pernah. Ya kan? Semua pasti punya porsi masing-masing. Porsi yang memang menurut saya dia lebih hebat, ya saya berikan ke mereka. Kita ini sebenarnya hanya dirijen saja, mendirijeni sebuah orkestra yang sudah hebat, kita dirijeni saja gitu kan, supaya tambah suaranya merdu, suaranya enak. Artinya masing-masing entah itu di Basnas, semuanya, di KONI maupun di Kadin. Sebelum saya berorganisasi dulu saya juga sempat ketua HIPMI, ketua apa gitu. Ya, alhamdulillah, dan hasilnya pun resultnya adalah bagaimana organisasi ini bisa bermanfaat bagi pengurusnya, bagi masyarakat yang membutuhkan gitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi ketua tapi organisasi ini kan, organisasi itu kan dibentuk pasti tujuannya baik kan. Tapi akhirnya ada orang jadi ketua organisasi hanya untuk loncatan dia di partai politik, organisasi ini hanya personal branding aja, tinggal atau gitu kan. Nah, kan banyak kan di agama kan juga nggak boleh kan, harus amanah. Nah itu kita cuman gitu toh sebenarnya. Bagi saya sih biasa-biasa saja, mungkin bagi orang lain luar biasa, tapi bagi saya ya memang saya hanya menjalankan amanah kok gitu kan. Luar biasa. Itulah salah satu kunci sukses dari Mas Arnas, yang tentunya bagi Sobat Inspirasi ini sangat menginspirasi bagaimana bisa mengkondak komposisi
di masing-masing organisasi sehingga tujuan organisasi yang baik ini bisa benar-benar terwujud. Kita harus break dulu dan kita akan berlanjut ke segmen berikutnya. Tetap di Inspirasi, jangan kemana-mana. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Ada pasar industri kreatif, mulai dari crafting, pasar thrifting, brand lokal, ada juga kuliner, musik, dan masih banyak lagi. Itu semua bisa panjenengan temukan dalam acara Semarang Local Market atau Selamat yang akan dimulai pada 3-9 Mei di MG Sitos. Yuk, para pelaku industri kreatif yang ada di Semarang, dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, kita datang dan mendukung UMKM Semarang agar semakin maju. Wes, ora usah mudik, mending teko neng event iki wae. Sobat Inspirasi masih bersama Ketua Basnas Kota Semarang, dan barangkali dari antara Sobat Inspirasi yang saat ini masih bingung atau mungkin masih banyak sekali kurang informasi tentang bagaimana menyalurkan zakat. Saat ini sudah hadir Mas Arnas, Ketua Basnas Kota Semarang, yang dalam bincang-bincang kali ini akan memberikan banyak sekali pencerahan untuk kita, termasuk di sini ada istilah zakat atau zakat sebagai solusi. Nah, di Basnas ini seperti apa, Mas Anas, implementasinya? Jadi saya pikir begini ya, zakat sebagai solusi itu maksudnya begini. Kita ini kan dalam beragama khususnya di agama saya di Islam itu kan sebenarnya kalau kita meyakini itu mengikuti perjalanan Rasulullah itu, ataupun mungkin kita juga melihat dari kajian-kajian Islam itu kan sebenarnya Islam itu tidak hanya bagaimana menyuruh orang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhannya. Ada sebutan namanya hablum minallah. Harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nah, itu zakat sebagai solusi itu sebenarnya konteksnya seperti itu. Bagaimana hubungan kita terhadap manusia itu dalam bentuk sosial itu, kepekaan, kepedulian kita terhadap
permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat itu harus besar. Kalau bicara zakat, saya pikir dari zamannya sahabat-sahabat Rasulullah dulu sudah ada. Dulu setelah Rasulullah zaman Abu Bakar lah misalnya, itu sampai dibuat sebuah lumbung pangan gitu kan. Siapa yang punya uang lebih gitu kan, tapi kan itu bukan uang ya, bahan makanan dimasukkan ke lumbung. Sama waktu zaman COVID kemarin kan gitu kan. Di kampung saya itu ada namanya lumbung pangan juga di pos Siskampling. Ada yang nyumbang ini, nyumbang ini. Nah, kalau sekarang kan dalam bentuk zakat. Nah, zakat sebagai solusi itu seperti itu. Konteks zakat sebagai solusi itu dipergunakan itu kalau Mas Rudi akhirnya nih, kalau saya cerita bisa menyadari, pertama adalah dari sekian banyak ya, paling tidak coba bayangkan masih banyak orang yang rumahnya tidak layak, Mas. Di situ tugas Basnas bagaimana merehab rumah-rumah tidak layak itu, dan itu pun kita kerjasama dengan Kodim. Kodim ini tugasnya yang membangun, kita dananya. Nah, sinergi Kodim dengan Basnas Kota Semarang tuh bagus banget, Mas. Rudi sampai kemarin dari Mabesat itu sampai datang ke mana? Ke Semarang untuk melihat kok bisa ya sinerginya antara Kodim dan Basnas gitu, dan itu mau ditiru. Itu konsepnya lebih seperti bedah rumah atau di lahan yang baru? Ya, bedah rumah dalam konteks bahwa para teman-teman dari Kodim itu yang membangun sebagai bagian dari program TNMD-nya mereka. Kita dananya gitu. Tuh, terus kalau Mas Rudi tahu bagaimana di rumah tengah kota, katakanlah Semarang, orang nggak punya jamban itu juga banyak, Mas. Kan tidak bisa kita semua itu yang mengatasi Pemkot. Sampai masalah jamban Pemkot gitu kan. Akhirnya mengatasi Basnas, bagaimana kita memberikan jambanisasi ya, untuk kesehatan masyarakat gitu kan. Itu kedua, bagaimana kita juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu. Bantuan-bantuan untuk masjid dan lain-lain, musola. Dan tentunya kalau ini yang sedang kita pikirkan itu sebenarnya bagaimana kita juga membantu Pemkot dalam hal kita membantu dari sisi ikut program UHC-nya masyarakat Kota Semarang ya. Nah, jadi banyak sebenarnya dengan orang mau berzakat, orang sadar berzakat itu sebenarnya bisa menuntaskan sebuah permasalahan. Itu yang dinamakan zakat itu solusi. Saya mengibaratkan kalau semua orang akhirnya sadar berzakat, infak sedekah, gak ada namanya orang susah, Mas. Gak ada namanya orang yang gak sekolah ya kan. Rumah bagus semua karena potensinya zakat di Kota Semarang tinggi, Mas. 11-12 miliar per tahun tuh, itu berapa persennya? Mungkin hanya 20-30%. Masih ada sekian persen yang belum banyak, Mas. Kalau andai orang itu mau sadar terhadap itu, coba bayangkan, nggak ada lagi namanya ya susah, itu nggak ada lah namanya, kira-kira gitu. Ya, artinya dari Basnas sendiri banyak sekali program-program yang sedikit banyak membantu program pemerintah dalam menuntaskan berbagai permasalahan, dan ini butuh koordinasi dengan dinas-dinas terkait supaya program-program ini tidak tumpang tindih seperti itu, Mas. Di bagian Kesra namanya. Kesra kesejahteraan rakyat. Siapapun kita mengajak kolaborasi dengan, insya Allah dengan Awal ID pun kita juga bisa berkoordinasi. Yang penting bagaimana sama-sama kita membantu memecahkan permasalahan yang ada di warga Kota Semarang, tapi satu sisi juga Basnas juga bisa tersosialisasikan kepada orang-orang yang memang muzaki yang mau ingin berzakat, kira-kira gitu. Ya, itu tadi Sobat Inspirasi, semakin gamblang penjelasan tentang bagaimana Basnas menyalurkan dana-dana yang sudah terkumpul, termasuk dalam upayanya membantu pemerintah Kota Semarang dalam menangani permasalahan di kota ini. Kita masih ngobrol-ngobrol terus bersama Mas Arnas, Ketua Basnas Kota Semarang, namun kita harus break dulu.
Kita kembali setelah komersial break berikut ini. Tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Ada pasar industri kreatif, mulai dari crafting, pasar thrifting, brand lokal, ada juga kuliner, musik, dan masih banyak lagi. Itu semua bisa panjenengan temukan dalam acara Semarang Local Market atau Selamat yang akan dimulai pada 3-9 Mei di MGC TOS. Yuk! Para pelaku industri kreatif yang ada di Semarang, dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, kita datang dan mendukung UMKM Semarang agar semakin maju. Wes, ora usah mudik, mending teko neng event iki wae. Sobat Inspirasi, begitu besar peran dari Basnas dalam membantu masyarakat menyalurkan zakatnya, juga termasuk menyalurkan zakat itu untuk meningkatkan taraf hidup ataupun membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan masih bersama Ketua Basnas Kota Semarang, Mas Arnas Agung Andrar Asmara. Mas Arnas, ini kita tahu kita baru saat ini juga masih berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya dalam hal penyaluran zakat dan penyalurannya nanti tentu pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Basnas maupun masyarakat. Ini seperti apa mengatasi situasi seperti ini, Mas Arnas? Cerita pandemi ya, saya ingat 2020 itu bulan Maret saat pandemi mulai melanda Indonesia, kita sempat berpikir, wah ini pasti penerimaan zakat infak sedekah nggak banyak nih gitu kan, Akan drop ya. drop. Ternyata itulah hebatnya Indonesia, itulah hebatnya Pancasila gitu kan, gotong royong, saling menolong. Saya pikir kenapa sih kok suka
kenapa sih Indonesia ini bisa bertahan dibanding negara-negara yang katanya lebih hebat dari kita, Eropa dan lain-lainnya, karena kita punya asas gotong royong itu dalam kehidupan. Nah, dan kedua, kalau mau lihat indikatornya dari bagaimana tidak ada yang namanya pengurangan orang berzakat infak sedekah, Basnas gitu kan. Ini menjadi indikator yang baik gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah di saat pandemi memang tadi saya akan sampaikan, memang kita lebih banyak bagaimana kita mengeluarkan pentasarufan itu dari sisi konsumtif ya. Pasti kan orang kan butuh makan, ya kan. Dulu semualah saya pikir kalau dibilang ada yang teriak Pak saya susah, kita ya juga susah sama aja ya kan. Pak ini kemarin teman-teman musisi misalnya, terus ada teman-teman ini perform, nah kita ini yang pengusaha juga susah juga, nggak bisa ketawa gitu kan. Tapi sejalan dengan waktu kan saya pikir bahwa kita juga harus beradaptasi terhadap permasalahan yang ada, dan walaupun saya yakin pandemi ini pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Tapi apakah COVID itu hilang? Ya, menurut saya nggak hilang, tetap ada. Kan. Mungkin kita terbiasa, ya harus dibiasakan nih kita pakai face shield, ya bisa jadi kita nanti sampai kita 10-20 tahun tetap pakai face shield juga gitu kan. Nah, jadi kira-kira begitu sih Mas. Jadi yang saya rasakan di Basnas seperti itu, dan alhamdulillah kesadaran orang untuk saling membantu dan lain-lain kok tidak tidak mengurangi, tidak malah berkurang, malah besar. Satu yang luar biasa, kita di Rumah Indonesia khususnya di Kota Semarang, meskipun kita terkena pandemi dengan modal hidup gotong royong ini ya mungkin 3-4 bulan awal banyak yang nggak memegang uang, tapi paling nggak bisa makan lah gitu. Baik, dan saat ini Sobat Inspirasi yang sedang menyaksikan acara ini mungkin ingin tahu nih Mas, artinya prosedur penyaluran zakat melalui Basnas ini seperti apa? Pertama, kalau Mas Rudi, memang kalau dari sisi teman-teman kiranya yang ingin menjadi UPZ atau unit pengumpul zakat itu bisa mendaftar di Basnas Kota Semarang. Kalau sampai detik ini tuh UPZ kita itu paling banyak di masjid. Masjid itu hampir ada 550 masjid yang sudah jadi UPZ kita. Terus mungkin musola, masjid itu banyak, tidak hanya yang di jalan besar ya, di perkantoran, musola itu juga banyak jadi UPZ kita. Nah, terus itu yang saya galakkan, di kecamatan sudah ada di 16 kecamatan dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah dari sisi UPZ ya. Yang kedua adalah bagaimana terus teman-teman mau bagaimana menyalurkan zakat itu. Saya pikir bisa melalui UPZ yang sudah kita bentuk. Kedua, bisa melalui ya mungkin gara-gara pandemi ini kita lebih memperbanyak sistem transfer. Ya kan, walaupun sejujurnya banyak juga orang yang membayar zakat infak sedekahnya langsung ke kantor kita, ya ada juga gitu kan. Kan tidak semua orang menguasai teknologi, tapi kita untuk masalah teknologi kita sudah mempersiapkan semua. Sampai cashless dan lain-lain. Rencana malah kita akan memasang barcode zakat itu nanti mungkin di masjid, di kendaraan umum dan lain-lain ya. Kalau pas lihat gitu Mas Rudi, gue pengen zakat nih gitu, habis dapat rezeki 3 juta nih gitu kan. Dengan barcode itu, misalnya kira-kira langsung seperti itu. nominal masuk Gitu ya. Nah ini semua pokoknya apapun inovasi akan kita lakukan. Gitu Mas Rudi, kira-kira. Ya. Dan itu pula yang menjadi akhir sesi kita di Inspirasi hari ini. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Mas Arnas, Rudi. sukses untuk Basnas Kota Semarang. Amin. Dan kita harus akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Inspirasi yang sudah menyaksikan. Dan terus saksikan episode-episode dari Inspirasi. Dan bersiaplah untuk terinspirasi. Saya Rudi Bonsa dan
Armas Agung Anda Asmara, temannya Mas Rudi. Selamat siang dan Selamat siang. sampai jumpa.